Kap nggak dikarbonin juga Kak? Belum, satu-satu. Berarti Karena pengen. iya, karena harga karbon itu lumayan bikin menyala dompetku ya kan. Yang dibilang nggak gasruk, nggak asik. Mungkin karena di dunia otomotif tuh jarang kali ya cewek-cewek yang demen dan ngotak-ngatik mobil. Jadi mereka lebih menarik, lebih tertarik untuk mengendorse si Brio ini gitu loh. Kayak kemarin aja kan kesenggol motor dikit, masuk kolong itu radiator pecah. Sampai ke sekolahan anakku aja kan gasruk tuh, aku nggak mau bawa Brio. Tiba-tiba yang ngancurin orang lain. My car more famous than me. Halo semuanya, kembali lagi di How to Treat Your Car. Meskipun dompet sempit, yang penting mode Vita lancar. Hari ini kita ketemu sama teman baru lagi, yang kakak cantik. Boleh kenalan dong Kak, namanya siapa, sama bawa mobil apa, tahun berapa? Nama saya Is Amin, saya bawa mobil Honda Brio yang 13 CBU 2013. 2013. Iya. Nah, sebelum aku nanya jauh-jauh nih Kak, aku tuh penasaran, kan aku kemarin lihat Instagram Kakak. Mobilnya tuh sebenarnya warnanya apa sih? Pink, Tosca, biru, bunglon, apa? Sekarang tuh ini warna aslinya, warna cat aslinya tuh emang biru. Jadi kemarin tuh gonta-ganti stiker gitu, memodifnya ganti-ganti warna lah gitu. Oh, jadi itu mobil yang sama, cuman lagi ganti-ganti stiker aja. Iya, cuman ibaratnya kan mau ganti mobil, kayaknya nggak sanggup nih, ya udahlah kita ganti warnanya aja gitu. Oke. Dan ini warna aslinya, cat aslinya. Cat aslinya ini biru. Cakep banget loh Kak, catnya masih bener-bener. Iya. Paling 2013 kan? 2013, ini mobil udah remaja lah ya. Bagus banget catnya, serius. Iya, masih mulus ya. Karena emang mobil ini daily use, tapi yang bawa tuh ya cuman aku doang. Jadi yang lain nggak ada yang bawa, ibaratnya nggak gonta-ganti tangan. Jadi kan kalau mobil nggak gonta-ganti tangan itu kan pasti lebih awet ya, lebih terawat lah gitu. Karena yang tahu mobilnya juga kakak doang. Betul. Gitu. Terus mulai dari luar, apa yang dimodif? Kayaknya kaki-kaki deh. Iya, kaki-kaki aku ganti. Pernya aku ganti per jazz, aku potong. Per orinya masih aku simpen. Terus velg aku ganti juga. Ganti ring 16, ban 55. Terus spionnya udah aku ganti karbon. Kalau untuk mesin masih original, aku nggak ngotak-ngatik mesin. Terus belakangnya itu aku udah pakai spoilernya karbon juga. Terus udah itu aja untuk keluar. Oke, nah velgnya tuh pakai model apa nih Kak? Apa ya? Sebenarnya sih konsepnya itu kan aku modelnya model sport ya. Kelihatan racing gitu ya? Iya, racing. Kan aku pernah nyoba rally, udah pernah nyoba pelek dan ban yang donat juga. Tapi kayaknya yang paling nyaman ya kayak gini. Terus perpaduan biru sama putih itu kan orang bilang ngeliatnya manis gitu. Terus fitmentnya juga ya udah oke lah gitu loh. Udah pas lah, nggak terlalu berlebihan aksesorisnya. Shock breaker tapi masih bawaan? Masih bawaan, tapi ini udah ganti kaki-kaki. Udah ganti kaki-kaki karena emang udah wayahnya ganti ya. Karena mobilnya udah 10 tahun lebih. Jadi aku udah ganti ini kaki-kakinya gitu. Oke. Tadi bannya 45 ya? 55. Oh 55? 55. Ini masih enak loh Kak buat ini. Iya, sebenarnya kalau dibilang sama orang kurang tipis ya, tapi aku nggak mau terlalu tipis karena hobinya ngebut. Kita nggak tahu kan, takutnya kenapa-napa di jalan gitu kan, makanya ini bannya agak tebel gitu. Tapi malah bagus loh Kak, maksudnya kita tahu kita bisanya sampai seberapa, jadi kita tahu kapasitasnya gitu loh. Iya, kan betul. kadang ada orang yang yang penting cakep bodo amat gitu kan. Iya. Keren-keren kakak ini. Terus habis itu berarti kan ini kan ada custom di spion nih, pakai karbon. Itu langsung aslinya atau ini ditempel gitu Kak? Aslinya ini plug and play. Jadi bener-bener masih spion bawaan, cuman dicopot, yang birunya diganti karbon. Gitu. Kalau spoilernya, modelnya? Spoilernya itu modelnya aku udah lama ya. Spoiler itu aku ganti tahun 2017 itu karbon. Terus sama dulu ada diffuser di bawah tuh, tapi aku copot pas aku ganti stiker, aku copot, itu juga aku copot karena pas dipasang lagi tuh nggak ngepas bentuknya gitu.
Terus body kit samping pun udah aku lepas karena gasruk ya. Kalau misalnya ini sampingnya itu kadang depan aman, sampingnya itu grok gitu. Iya. Seksi sih suaranya, cuman agak mengganggu ya. Kayak gitu kasihan juga sih sebenarnya. Iya, makanya. Kap nggak dikarbonin juga Kak? Belum, satu-satu. Berarti Karena pengen. iya, karena harga karbon itu lumayan bikin menyala dompetku ya kan. Nggak main-main harganya. Iya, betul sekali. Oh iya, lampu Kak, kayaknya diganti ya lampu ya? Udah aku ganti lampu Brio RS. Brio Kalau RS. untuk lampu udah aku ganti model RS. Itu tinggal PNP ya dia? Iya, benar PNP. Ini semua sih rata-rata aku modifannya PNP ya, maksudnya yang orinya. Jadi nggak ngerepotin di jalan juga gitu kan. Kalau modifikasi yang nggak ori itu kan kadang suka ya kendor lah, apalah gitu. Iya, benar. Kalau pas dapat amit-amit bengkel yang nggak pas ya Kak ya? Betul. Oh iya, terus sama bumper depan kayaknya ini ya? Bumper depan itu sebenarnya kemarin udah pasang yang ori, cuman ada accident kan, sempat disenggol sama motor. Itu kan harus dijahit tuh, belum selesai. Jadi sama si bengkelnya itu dipasang lah ini yang Brio, tapi Brio yang gen kedua. Oh. Gen kedua, iya. Brio yang bentuknya masih kayak gini itu ya, Iya, tapi belakangnya masih kayak begini, facelift cuman gitu ya. Ganti depannya. Oh iya gitu. Oke. Situ apa lagi ya? Oh iya, knalpot Kak. Knalpot itu aku pakai Iron Craft. Iron Craft. Mufflernya aja atau sampai enggak nyampe depan, cuman sampai tengah doang. Oh, Dan tengah. posisi knalpot aku itu kalau nggak digas dia nggak berisik. Jadi kalau pulang malam masih aman lah. Idle aja udah. Tetangga biar nggak rewel ya Kak? Iya, jadi kalau aku gas dia baru kencang suaranya, tapi kalau aku nggak gas dia soft suaranya. Iya sih, tadi gitu. kayak Kak pas lepas gas. Iya, nggak terlalu dia ini. soft, nggak berisik ya kan. Ini malah enak loh. Iron Craft yang apa nih Kak? Iron Craft-nya, aduh aku jenisnya lupa lagi. Nggak apa-apa. Iron Craft-nya. Gitu. Tapi yang penting suaranya asik sih. Iya, dan tenaganya ngaruh ya. Ngaruh. Sebelumnya kan aku pakai yang sebelumnya kan belum pakai Iron Craft tuh. Aku kalau ke puncak itu harus ke D3. D3. Nah, terus kemarin aku ke puncak lagi tuh ada acara Brio. Itu aku dengan posisi D aja tuh aku udah bisa nanjak, dan aku baru ngeh, aku ganti knalpot. Oh. Jadi ngaruh di performanya. Berarti gitu. ternyata tuh kalau pasang knalpot yang benar juga tuh bisa ngaruh di performa. Betul, ternyata knalpot itu mempengaruhi tenaga sama iritnya juga. Iya. Ngaruhnya banyak nggak pernah tes speednya nggak kan suka ngebut nih? Speednya sih aku ngetes, kenceng, iya kenceng. Terus yang ngaruh banget itu pas tanjakan, puncak itu kan jalannya nanjak kan. Dulu tuh aku kalau D itu dia ngeden, terus tiba-tiba aku harus pindah ke D3 baru dia jalan kan. Posisi itu pandemi itu 2020, aku belum ganti ini kan, belum ganti knalpot. Nah, pas kemarin aku balik lagi ke sana, terus aku nggak ngeh juga tuh pas aku jalan D, kok dia lancar gitu kan naiknya, terus nggak ngeden. Aku baru ngeh, oh iya aku udah ganti jenis knalpotnya gitu loh. Dan itu ngaruh ternyata ke tenaga juga. Nah itu tuh guys, berarti salah satu yang mempengaruhi torsi berarti ya Kak ya? Betul, intinya kalau modif itu ya ada uang, ada barang, ada kualitas, dan nggak sembarangan asal bersuara aja knalpotnya, tapi ngaruh juga ke mobil lo, ke iritnya, ke speednya, tenaganya juga itu ternyata pengaruh banget knalpot. Benar, gitu. benar banget. Itu benar banget sih. Terus mesin nggak ya? Mesin nggak, aku nggak ngotak-ngatik mesin ya. Nggak pengen, nggak suka atau nanti? Belum terpikir sih ya, dari pertama punya mobil sampai sekarang belum terpikir untuk ngotak-ngatik mesin. Oke. Eksterior apa lagi, ada yang ketinggalan nggak Kak? Eksteriornya apa ya? Enggak sih ya, nggak ada. Aku nggak terlalu banyak pakai body kit gitu. Udah nyaruk. Iya, udah. Itu yang dibilang nggak gasruk, nggak asik. Aduh. Berarti udah biasa dengar suara. Udah biasa. Iya, udah serak udah biasa itu. Oke, interior Kak. Interiornya aku udah ganti jok. Apa nih? Joknya bright, terus aku udah ganti setirnya karbon. Custom atau emang ada yang model gini PNP? Ini PNP. PNP. Nggak custom loh. PNP, iya. Terus aku udah ganti speaker. Aku udah ganti belakang tuh pakai speaker aktif. Speaker aktif, udah pakai
jos lah ya suaranya. Udah enak lah. Yang maksudnya ya karena kan kalau di jalan tuh kita butuh musik juga kan. Iya. Gitu. Walaupun kadang suara knalpotnya lebih kenceng daripada musiknya. Gitu. Oh iya ini head unit. Oh iya, head unitnya aku udah ganti Nakamichi, udah ganti yang Android ya kan. 9 inci atau 7 ya Kak? 10. 10? Iya. Wah. 10. Berarti ini dia ganti bracketnya belakang ya? Ganti bracket belakangnya. Ini lebih gede, pop up bagus juga ya? Ya, yang jelas kameranya lebih jelas, kamera mundurnya. Gitu. Ngaruh juga berarti? Ngaruh, kamera mundurnya lebih jelas. Oke. Oh iya tuh injekan tuh ada yang tempelin apa tuh? Iya, itu sebenarnya mau dicopot, lupa. Karena suamiku kalau masalah ini dia bilang nyangkut. Sebenarnya sih saya nggak nyangkut ya. Dia nyangkut nggak tuh mungkin karena kaki dia kegedean kali ya. Sebelahnya udah dicopot, terus bengkelnya lupa nyopot sebelah lagi. Oke. Terus apa lagi ya? Ini tambahan bukan ya Kak ya? Iya betul. Ini tambahan, ini dari si Auto Project. Auto Project. Dia banyak tuh, sih Auto Project. Iya, dia ngasih ini sama karpet. Oh iya Karpetnya kan tuh yang iya. dalamnya kan ada lapisan. Ini dari Auto Project sama chargeran ini nih. Chargerannya PNP juga itu juga dari Auto Project. Oke. Gitu. Pada umumnya sih mobil ini endorsean semua ya. Ya nggak apa-apa dong Kak. Iya, endorsean semua Sekalian. Sekalian. Mungkin karena di dunia otomotif tuh jarang kali ya cewek-cewek yang demen dan ngotak-ngatik mobil. Iya. Jadi mereka lebih lebih tertarik untuk mengendorse si Brio ini gitu loh. Karena ya ownernya ladies gitu kan. Nih Kakak juga ini kan apa namanya tadi founder yang ini ya? Ya, aku sempat join di komunitas Brio juga. Sekarang aku di HBCI Tangerang. Terus ada The Hobbit juga. The Hobbit itu komunitas mobil-mobil kecil, tapi mobilnya udah dimodif semua. Terus aku ikut di Ladies Car Community juga, LCC gitu. Banyak ya? Sempat aktif sebelum punya baby, itu aktif banget ya kan. Pas udah punya baby ya kan, ya udah kodratnya sebagai ibu, ya udah akhirnya mulai pelan-pelan stop. Baru sekarang mulai lagi ya kan modif-modif mobil juga baru sekarang karena anaknya udah 4 tahun, udah bisa ditinggal lah dan udah nggak ASI juga gitu kan. Jadi udah mulai, emaknya udah mulai kumat lagi ngetik mobil ya kan. Hobi tetap lanjut gitu. Mobil ini pun kan belum dijual, sudah banyak yang nawar, cuman belum terpikir untuk dijual. Iya. Kenceng banget ya. Ada suara lagi. Jalan bumpy. Ngomongin hobi berarti nih Kakak kan udah lama banget dong berarti di dunia otomotif dan modifikasi ini. Aku join komunitas itu 2014. Tapi sukanya sendiri itu modifnya itu udah sejak kapan? Dari pertama punya mobil. Jadi posisi aku masuk komunitas itu mobil udah dimodif. Oh. Aku udah ganti pelek, sama aku udah stiker. Gitu, stiker. Walaupun stikernya cuma stiker atapnya doang ya, warna hitam sama listnya doang. Tapi posisi aku masuk komunitas itu mobil aku udah dimodifikasi. Gitu. Jadi emang basicnya udah suka, terus masuk otomotif ya makin kena racun sama yang lainnya ya kan. Pasti sih nggak sih Kak itu kalau kena racun tuh. Iya. Apalagi kumpul-kumpul sama teman-teman. Ini cakepnya diginiin, ada ini yang baru nih. Yang dibahas tuh pasti ganti inilah, ganti itulah gitu. Aduh. Oh ya, terus abis itu kan ini Kakak kan udah berkeluarga nih. Tapi keluarga fine aja kalau fine aja sih, karena ya maksudnya kan kopdar juga kadang bawa keluarga ya kan kalau ada acara komunitas, dan posisinya juga ya kalau misalnya situasinya misalnya anaknya lagi nggak bisa diajak ya aku pun nggak ikut. Jadi ibaratnya kalau sekarang sih menyesuaikan keluarga ya kopdarnya, nggak kayak dulu yang bener-bener kopdar gitu kan, join ya tiap minggu tuh pasti kopdar. Kalau sekarang nggak, kalau lagi free aja, lagi ini lagi cocok waktunya pas baru ikutan gitu. Terus ada nggak sih Kak, kan ini mobil udah lama banget, 10 tahun lebih dong, cerita yang nggak bisa dilupain bersama mobil ini? Banyak banget ya. Ini masalahnya mobil dari yang cuman the only one ya kan, cuman mobil ini satu-satunya sampai nambah mobil. Ya itu kalau lewat rel kereta api ya kan, itu udah bukan takut
gasruk atau takut bumper apa, takut nyangkut doang. Kalau misalnya patah kan masih bisa jalan ya, masih bisa ditowing. Kalau nyangkut kan bingung tuh gimana. Harus dorong. Jadi iya, yang jelas kalau bawa ini mobil, pertama kali aku tanya sama orang yang ngajak jalan itu, jalanannya aman nggak buat mobil gue. Itu gitu. Iya, karena sebagai maksudnya orang yang punya mobil yang ceper pasti harus tahu kondisi jalan dulu. Iya, makanya aku bilang kalau misalnya gasruk sih hal yang biasa, cuman kalau nyangkut itu yang ngeri gitu loh. Bener. Karena kan nyangkut juga kalau ini bahaya ya. Iya. Pas kena apanya, oli atau apa. Kayak kemarin aja kan kesenggol motor dikit, masuk kolong itu radiator pecah. Ya kan? Wah, radiatornya terus pecah. gimana? Ganti dong? Ganti semua radiator, terus AC juga. Jadi kayak komplikasi. Karena kan emang Brio tuh di kolong semua, kolong depan. Nah, itu yang dihajar sama dia tuh itu. Jadi mobil disayang-sayang nih, sampai ke sekolah anakku aja kan gasruk tuh. Aku nggak mau bawa Brio. Tiba-tiba yang ngancurin orang lain. Nah, itu tuh Kak, kesel banget gak sih kalau kita udah jaga baik-baik, tapi maksudnya amit-amit di jalan tuh orang lain yang kenain. Udah gitu kan mobil jarang aku bawa kan. Jadi kemarin tuh pas bawa tuh cuman mau manasin doang gitu kan. Aku udah gantian deh bawa Brio karena dari kemarin parkir doang. Pas banget ternyata disundul motor dong. Aduh. Ampun dah. Aduh, tapi sekarang udah oke ya? Udah oke lagi sekarang. Terus Kakak ada dream car nggak sih Kak? Biasa kan kita suka aku pengen banget mobil ini. Aduh, pengen banget. Sirocco atau Estilo. Pengennya Honda Estilo atau Sirocco. Jadi kalau misalnya suamiku tanya ataupun yang lain, Brionya dijual gak? Nanti ya kalau udah digantiin Sirocco atau Honda Estilo, pasti Brionya saya lepas. Kalau belum dapat mobil impian itu kayaknya nggak deh, karena nggak ada mainan lagi gitu loh. Nanti nggak punya mainan lagi. Bosan ya? Iya. Tapi next mau diapain sih Kak? Masih ada pengen diapain gak sih? Belum puas gitu? Nextnya itu aku pengen ganti karbon sih ya. Interior ini pengennya sih aku karbonin semua, cuman step by step lah ya. Kayak spion ini kan list tiangnya aja nih belum dikarbonin. Itu kan masih ada PR tuh. Cuman ya pelan-pelan karena karbon itu lumayan kan harganya. Cuman nempel dikit aja udah jutaan. Iya bener. Ntar pengennya tuh dashboard. Iya, dashboard karbon. Cuman kalau door trim ini kayaknya nggak minat ya untuk ganti, karena biasanya kan kalau misalnya door trim itu kalau misalnya udah dicopot si door trim itu dipasang lagi tuh biasanya suka nggak maksimal. Geradakan pasti. Jadi kadang suka ada rongga-rongganya nggak rapet lah apa, itu kan ngaruh tuh. Ya entah masuk air lah apa gitu. Jadi nggak kepengen sih kalau untuk door trim ini merubah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih 1 to 10 kasih berapa buat mobil ini? 10. Iya. Berarti nggak ada minusnya ya? Nggak ada minusnya. Cinta banget sama ini mobil. Cinta banget. Sampai orang kalau ketemu aku, ya ampun, Brionya masih ada loh, ya ampun masih awet gitu, karena yang lain udah pada dijual, udah pada ganti, sementara ketemu Brio aku masih seperti ini. Orang kan ada jual Brio, beli Brio lagi kan. Nah kalau aku kan nggak, Brionya ini aja gitu loh. Oh ini si Bio jangan dijual. Jangan dijual. Buat aset ya, saya tahu kan harganya kayak Estilo ya kan. Karena ini kan maksudnya yang pertama banget masuk dan orang jarang kan. Iya, ini si Bio Thailand yang 1.300. Oke, ada cerita lagi nggak Kak dari mobil ini? Dari proses modifnya? Proses modifnya apa yang bikin greget banget sama mobil ini tuh menurut Kakak? Apa ya yang bikin greget itu, yaitu tiap ngeliat pelek itu pasti pengen ganti. Terus posisi kan kalau ganti pelek itu kan harus ganti ban. Iya. Misalnya budget kita nih, misalnya ganti pelek nih, oke, harga peleknya masuk. Terus langsung mikir lagi, ya kan harus ganti ban ya. Artinya kan budgetnya nambah gitu. Dan itu langsung, aduh emang nggak bener nih. Emang nggak boleh nongkrong, emang nggak boleh nongkrong di toko pelek, ataupun kadang suka diajak undangan kan atau apa gitu untuk pelek. Aduh jangan deh, bawaannya pengen ngotak-ngatik aja. Tapi sebenarnya ini enak sih Kak, meskipun dia kesannya kayak stiff keras gitu, tapi nggak yang sakit gitu loh Kak. Iya, karena kan aku bikinnya daily use ya. Jadi posisinya dia masih yang untuk pakai harian tuh nggak gasruk, terus nggak yang parah banget lah gitu loh. Maksudnya masih yang enak lah, nggak bikin sakit-sakit badan. Iya, enggak kok. Kursinya pun enak tau Kak. Iya. Enak nih kursinya. Ada perubahan banget nih pas ganti kursi ini, emang enak banget dan pas banget ini buat dudukan tangannya. Ukurannya juga pas banget lagi. Iya, emang.
Apalagi? Ada yang mau diceritain nggak Kak? Apa ya? Nggak ada Atau mau sih. disampaikan sebagai pengguna Brio? Nggak ada sih ya. Brio tuh kayaknya mobil yang tak lekang oleh waktu ya kayaknya. Masalahnya makin kesini malah makin laku ya. Aku kan awal-awal beli Brio itu kan Brio masih dikit banget yang beli gitu kan. Iya. Tiba-tiba pas sudah Satya baru dia meledak kan, dan yang 1.3 nih baru dicari gitu loh. Bener. Sama orang, dan untungnya aku nggak ada niat untuk ngejual juga ya dari yang waktu itu. Sekarang apalagi kan tiap kopdar tuh pasti mobil ditawar. Mau dijual gak? Mau dijual berapa? Dalam hati ya ampun, tiap kopdar mobil gue ditawar. Soalnya kalau yang Satya kalau nggak salah nggak ada 1.300 deh ya? Nggak ada, dia 1.200. Ini pun kalau di STNK bukan 1.300, 399. Artinya 1.400. Iya, 1.400. Gitu. Oke. Nah ini kan kakaknya tadi bilang kan suka speeding. Maksimal di berapa nih? Oh, aku pernah sampai 140. 140? Iya. Dan masih naik lagi? Enggak. Aku tidak mau mendekatkan diri sama Tuhan. Udah mentok. Itu pun kadang kayak lagi nyoba aja gitu kan. Kayak misalnya kayak weekend ini kan mobil kadang suka aku panasin kan. Terus aku tuh suka jalan tuh sama suamiku. Misalnya kita kuliner nih di Bogor, itu bawa Brio ataupun di Purwakarta. Kita nyoba doang tuh. Kalau udah kita lihat speednya udah ini, ya udah kita turunin lagi. Gitu, cuman mau ngetes aja, maksudnya mobil ini masih mampu gak sih gitu, masih kuat gak sih, dan so far nggak ngeden ya, masih yang berarti dia masih bisa naik dong? Masih bisa naik gitu. Cuman emang kitanya aja iya, dan makanya aku nggak pernah mau remap juga kan, karena ya udahlah posisi mobil standar yang ngebut mulu, apa kabar di remap ya kan? Kayak nggak usah lah ya. Terus kan ini mobil kan banyak yang pakai buat nyentul ya Kak ya? Iya. Nggak berencana? Pernah ikut waktu itu undangan dari HPM ya, acara Brio tuh kita terjun tuh ke Sentul, bener-bener kita balapan. Jadi mobil ini cuma nyoba sekali doang. Asik dong? Iya, asik sih, cuman kayaknya nggak dulu deh. Kalau untuk balap atau ngedrak gitu kayaknya lebih prepare ke modif mobil. Oke, masih lebih pengen modif-modif lagi ya? Iya, modif mobil. Kalau kayak budgetnya lebih parah dari modif mobil soalnya kalau demen balap tuh. Iya. Ban harus ganti tiap berapa kali tuh. Betul, itu makanya. Kita ngetes juga tiap ini. Kan suka pada nanya kan, kenapa nggak nyobain drag race teh? Aduh, kayaknya budgetnya belum masuk. Kayaknya apa ya? Mungkin kalau udah ada yang sponsorin akan ayolah mencoba, ayo gas gitu loh. Tapi kalau untuk budget sendiri, aduh nggak dulu deh. Iya, nantilah. Oke, masih ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak? Nggak ada sih. Udahlah, cukup ya. Maksudnya ya Brionya juga cuma Brio begini-begini aja. Tapi ini Brio begini-begini aja, mantap loh. Iya. Inceran semua orang. Karena mobil ini my car more famous than me. Lebih terkenal mobilnya dibanding ownernya. Tapi kadang gitu ya, kayak ini aku tahu nih mobil ini tapi siapa ya yang punya ya, kadang tuh gitu karena juga. Pertama kan platnya juga kan plat namaku. Terus Brio biru itu kan jarang. Jadi kalau misalnya mobil ini, mereka tahu nih kalau mobil ini berkeliaran itu pasti aku yang bawa, karena nggak pernah ada orang lain yang bawa. Suaminya aja takut. Kalaupun suamiku bawa, posisinya itu aku di sebelahnya gitu loh. Dia nggak pernah bawa sendiri ini mobil. Berarti pasti ada kakak. Iya, karena dia tahu kalau bawa ini mobil pasti ditetot-tetot sama orang, dia bilang. Ya karena lebih famous mobilnya gitu dibanding supirnya. Supirnya. Iya. Oke deh kalau gitu. Masih ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak? Nggak ada. Perawatan segala macam oke lah ya? Biasa aja sih untuk perawatannya. Aku biasa lah, maksudnya coating enggak, cuman servis, terus cuci mobil juga masih biasa aja. Nggak ada yang perawatan yang ekstrim sih, karena kan mesin juga masih original ya. Ya. Gitu. Oke deh kalau begitu. Oke ya Kak. Yap. Thank you. Aku yang thank you banget. Makasih banget ya Kak udah mau masuk di How to Treat Your Car buat episode kali ini. Iya, sama-sama. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, terus follow juga IG Kakak di mana? IG aku _Amin.
@iis_amin. Iya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah racing lainnya. Siap. Oke, sip. Thank you semuanya, bye bye.